upah yang dijanjikan jauh lebih besar daripada yang pertama. Nah, ini yang bikin Bileam itu matanya hijau, saudaraku. Tadinya dia mau nurut Tuhan. Sudahlah, sudah percuma. Kamu mau suruh aku ngutuki juga tidak mungkin bisa. Tuhan sudah bilang, sudah kalian pulang. Datang lagi. Dilihat duitnya, saudaraku. Begitu dia lihat duitnya, akhirnya dia bilang, ya sudah, aku tak tanya sama Tuhan. Dan anehnya kali ini Tuhan berkata apa? Pergilah bersama dengan mereka. Tapi kamu tidak akan bisa mengucapkan yang lain kecuali yang kufirmankan. Dipikirnya ini izin dari Tuhan. Padahal itu karena dia sudah dikasih tahu yang pertama, dia cinta akan uang yang adalah akar dari kejahatan, akar dari kejatuhan. Jadi cinta akan uang yang menguasai hati dan pikiran Bileam itu yang membuat Bileam tawar-menawar sama Tuhan. Sudah tahu bahwa Tuhan itu gak mungkin membiarkan dia mengutuki Israel, tapi pokoknya duitnya gitu, saudara ngerti ya. Yang penting uangnya. Ya sudah, akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, kamu berangkat. Tapi kamu gak bisa ngomong kecuali apa yang aku suruh kamu untuk bicara. Apa yang kufirmankan. Dipikirnya ini izin, tapi sebetulnya izin di dalam kemarahan Tuhan karena ketidaktaatannya. Nah, tapi Tuhan dalam hikmat dan otoritasnya yang tak terbatas, Tuhan mau bikin cerita. Ya sudah, kalau kamu seperti itu, aku mau bikin cerita yang nantinya akan menjadi warisan yang tertulis di dalam kitab suci yang akan menjadi pegangan bagi seluruh umatku sepanjang masa. Yaitu bahwa orang yang cinta uang modal kayak kamu, Bileam, itu kamu akan sesat. Tapi aku bisa pakai, aku bisa bikin cerita yang membuktikan bahwa bangsa atau orang atau kelompok siapa saja yang aku berkati nggak bisa dikutuki. Itu prinsip pesan firman Tuhan dalam kisah Bileam ini, saudara. Dan akhirnya benar-benar kita tahu ya, murka Allah dinyatakan ketika itu tadi disebut di dalam surat Petrus bahwa keledainya bisa ngomong dan sebagainya. Saudara baca sendiri nanti, saya nggak bahas ke sana. Dan ketika Bileam itu diminta untuk ngutuki, nggak bisa, saudara. Dia nggak mungkin bisa mengutuki. Dia sudah dikuasai oleh Tuhan dan akhirnya yang keluar bukan kutuk tapi berkat. Nah, ini adalah bukti dari sovereignitas atau kemahakuasaan atau kedaulatan Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, termasuk tukang tenung pun dikuasai sama Tuhan jadi seperti itu. Sampai di sini orang-orang menilai bahwa Bileam itu sebetulnya positif atau negatif.